Baik, setelah sebelumnya kita belajar mengenai list, di video kali ini kita akan belajar hyperlink ya, ataupun link gitu. Nah, hyperlink ini sebenarnya digunakan untuk menghubungkan ya dokumen antar dokumen di dalam sebuah HTML. Kegunaannya itu sebenarnya untuk ketika ada paragraf ataupun teks ya, dan juga misalnya gambar. Ketika diklik maka akan dialihkan ke halaman sesuai dengan keinginan si usernya. Langsung saja ya teman-teman, silahkan buat file baru namanya latihan link gitu ya. Latihan link seperti ini, HTML. Untuk generate-nya teman-teman sudah tahu ya di video sebelumnya. Kemudian di sini kita title-nya kita kasih nama latihan link gitu ya. Nah, di sini kita berikan misalnya paragraf latihan link. Nah, di awal kata latihan ini kita berikan misalnya tag A atau anchor-nya ya. Silahkan klik begitu. Kita ingin mengetahui hasilnya supaya lebih enak. Ini browser dan juga kode editornya kita buat berdampingan seperti ini. Kemudian kita open with live server untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari yang kita buat ini ya. Nah, di dalam tag A ini ada atribut yang harus kita tambahkan ya, yaitu namanya ref. Nah, ini sudah tergenerate ya. Ada suggest dari kode editor kita. Kita klik, kita simpan coba. Nah, di sini secara default tag anchor ini ataupun tag A ini akan memberikan underline ya atau garis bawah seperti ini. Ini bisa artinya bisa kita klik. Nah, tapi di dalam ref ini belum kita kasih value ataupun arahan akan ketika diklik kita akan arahkan kemana gitu ya. Nah, isi dari ref ini bermacam-macam. Yang pertama kita bisa memberikan misalnya link dari website lain ataupun link website luar ya. Tailwind ya. Di sini kita langsung copy saja alamat URL-nya ini ya. Kemudian kita copy di sini di ref-nya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, silakan teman-teman silahkan klik ini. Nah, ketika diklik dia akan mengarahkan ke website dari Tailwind ini. Karena kita sudah berikan alamat di ref-nya ini ya, alamat Tailwind-nya. Kemudian selain itu, selain value ini link dari website luar, bisa juga kita gunakan untuk berpindah antar halaman di dalam website kita sendiri. Contohnya di sini kita ingin berpindah ke halaman list ini ya. Langsung saja di sini tulis list HTML. Ketika kita simpan, kita klik lagi di sini. Nah, di sini langsung berpindah ya ke list HTML ini. Belajar list HTML. Untuk memastikan, silakan teman-teman klik list HTML-nya. Isinya apa saja gitu ya. Untuk title-nya sama ya. Belajar list HTML, kemudian di body-nya juga. Artinya bisa kita berikan link di sini ya. Yang pertama itu bisa untuk halaman dari website luar, kemudian bisa juga untuk website halaman untuk berpindah halaman antar website kita yang kita buat gitu ya.
ada lagi misalnya kita ingin membuat ketika diklik ya. Ada ya teman-teman misalnya ketika klik button di dalam satu website dia pergi ataupun membuka tab baru begitu. Nah, di sini ada lagi atributnya namanya target gitu ya. Target di dalamnya atau value-nya kita bisa berikan namanya blank gitu. Ini akan memformat ketika kita kembalikan dulu ya. Kita hapus di sini. Oh, kita buka lagi live servernya. Oke, sudah terbuka. Jadi ketika kita memberikan properti ataupun atribut target di sini dan value-nya adalah underscore blank ini, maka secara otomatis halaman yang kita tuju ini akan terbuka di tab selanjutnya atau tab baru akan membuka tab baru ya. Silakan saja teman-teman klik di sini. Nah, benar ya, secara otomatis akan membuka tab baru di sampingnya ketika kita klik di sini dan kita berikan value-nya blank. Nah, selain tag A ini atau hyperlink ini, ada lagi yang namanya yang harus kita bahas yaitu IMG atau untuk image ya. Tagnya seperti ini. Oh, kenapa ini? IMG. IMG seperti ini. Dan di IMG ini ada atribut tambahan ya. Kalau hanya seperti ini tentu saja tidak akan memberikan tampilan apapun. Nah, di sini diberikan atribut namanya src. src. Nah, karena kita belum memberikan image ataupun gambar ya di project kita, maka di sini tidak akan terdeteksi ya file HTML-nya saja. Kita akan coba cari di picture, kita copy ke dalam proyekan kita HTML, kemudian kita buat folder baru namanya image, kemudian kita simpan. Kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita buka lagi sidebar-nya. Nah, di sini sudah ada ya folder image yang kita buat tadi beserta gambar atau image-nya. Nah, di dalam source ini teman-teman bisa langsung isi ya. Nah, kita masuk ke dalam image, kemudian tinggal pilih image mana yang mau kita masukkan. Kita kasih contoh yang ini. Ketika kita simpan, nah, secara otomatis akan tergenerate seperti ini ya. Misalnya nah, kita rubah sama saja seperti ini. Dan ini untuk ukuran image-nya besar sekali ya. Sehingga full ini. Kalau kita besarkan browsernya, ini bahkan lebih ya dari browsernya itu sendiri. Ini perlu ditambahin dengan CSS-nya. Ataupun bisa kita langsung width di sini. Kita berikan width-nya misalnya 100 px begitu. Nah, ini akan tergenerate 100 px seperti ini. Misalnya kita ingin 500 px. Nah, otomatis akan 500 px di sini. Di sini teman-teman bisa langsung menggunakan ya image apa yang ingin dimasukkan di dalam web. Oke, sekian dulu ya teman-teman.
Sampai jumpa di video selanjutnya.